Pada tutorial sebelumnya, kita telah belajar tentang komponen edit text dan text view. Pada video ini, kita akan belajar mengenai komponen button dan turunannya, seperti image button, check button, switch, toggle button, radio button, dan radio group. Selain itu, kita juga akan membahas tentang komponen scroll view. Button merupakan komponen yang berfungsi untuk memberikan fasilitas kepada user untuk melakukan trigger action tertentu, misal, simpan, submit, delete, dan lain sebagainya. Komponen button terdiri dari dua penyusun, yaitu label dan background. Label merupakan teks yang terlihat pada button, sedangkan background merupakan image yang membentuk button. Keduanya dapat dikustomisasi menyesuaikan dengan kebutuhan. Untuk melakukan action tertentu, saat user melakukan klik pada button, kamu bisa menambahkan kode action yang kamu inginkan pada fungsi set on click listener. Baik, sekarang buat sebuah activity baru dengan nama button activity menggunakan template empty views activity. Pastikan untuk mencentang opsi generate layout file dan launcher activity. Kemudian, buka file layout activity button.xml. Pada tutorial-tutorial sebelumnya, kita telah belajar bagaimana menambahkan komponen pada layout menggunakan mode design. Pada tutorial ini, kita akan mulai menuliskan kode XML secara manual, karena cara ini akan lebih cepat ketika kamu mulai terbiasa dengan XML. Baik, silakan pilih mode split. Pada mode split, terdapat dua bagian. Bagian kiri adalah XML editor, tempat kita menuliskan kode XML, sedangkan bagian kanan adalah preview dari XML. Baik, sekarang ganti constraint layout menjadi linear layout. Caranya, blok komponen constraint layout, kemudian ketik linear layout. Android Studio otomatis akan mengganti tag penutup menyesuaikan dengan tag pembuka. Secara default, linear layout menggunakan orientation horizontal. Kita perlu mengubahnya menjadi vertikal, agar komponen di dalamnya tersusun secara vertikal. Posisikan kursor di sebelah kanan atribut Android Layout Height, kemudian ketik Enter untuk membuat space. Tuliskan ORI, maka Android Studio akan menampilkan pop-up atribut. Pilih Orientation, kemudian klik Enter. Selanjutnya, pilih Vertical. Tips untuk kamu ketika coding pada Android Studio, baik coding Kotlin maupun XML, gunakan sebisa mungkin autocomplete, sehingga codingnya bisa lebih cepat. Selain itu, kamu tidak perlu susah payah untuk menghafal sintak. Baik, setelah itu, kita akan menambahkan sebuah komponen button. Posisikan kursor di dalam linear layout dan pastikan sejajar dengan atribut dari linear layout, agar kodenya terlihat lebih rapi. Ketik kurung siku buka, kemudian ketik BU. Akan muncul pop-up komponen. Kemudian pilih button, lalu tekan Enter. Pada atribut layout width dan layout height, pilih wrap content. Kemudian posisikan kursor di bawah atribut layout height. Kemudian ketik text. Lalu pilih atribut text. Ketik button 1 sebagai teks. Kamu bisa mengubah ukuran font dengan menggunakan atribut text size. Misal, Android text size sama dengan 24 sp. Baik, setelah itu, tutup komponen button dengan self-closing tag. Komponen button telah selesai ditambahkan. Kamu bisa melihat hasilnya pada preview di sebelah kanan. Pada atribut layout width dan layout height, kita menggunakan nilai wrap content. Wrap content berarti panjang komponen akan mengikuti panjang dari content, yang dalam hal ini adalah teks button 1. Coba ubah teksnya menjadi lebih panjang, misal, ini adalah button, maka terlihat bahwa panjang button akan menyesuaikan dengan panjang teks. Selain wrap content, terdapat satu nilai lagi, yaitu match parent. Jika menggunakan match parent, maka panjang button akan menyesuaikan dengan panjang dari parentnya. Dalam hal ini, parent dari button adalah linear layout. Silakan ubah nilai wrap content pada layout width menjadi match parent. Terlihat bahwa panjang button menjadi full, menyesuaikan dengan panjang dari parent. Selain kedua nilai tersebut, kamu juga bisa menggunakan custom width. Untuk custom width, kamu bisa menggunakan satuan DP atau Density Independent Pixel. Satuan DP mirip dengan satuan SP pada font. Hanya saja DP digunakan untuk ukuran dimensi, seperti panjang dan tinggi komponen. Silakan ubah layout width menjadi 200 DP. Terlihat bahwa panjang button berubah. Kita perlu memberikan atribut ID agar button ini nantinya bisa diakses melalui activity. Posisikan kursor di samping kanan button, kemudian tekan Enter. Ketik ID dan pilih Enter. Kemudian gunakan add plus ID /button 1 sebagai ID. Tanda plus berfungsi untuk menginstruksikan Android Studio agar menambahkan ID tersebut ke file resource atau R. Kemudian buka file button activity, ketik kode berikut di bawah set content view, yaitu file button 1.2 button. Pastikan kamu menggunakan autocomplete agar Android Studio otomatis melakukan import package. Selanjutnya, ketik sama dengan find view by ID r.id.button 1. Di bawahnya, ketik kode berikut, button 1.set on click listener. Di dalam kurung kurawal, kemudian tekan Enter. Di sini kamu bisa menuliskan kode action yang kamu inginkan. Misal, memunculkan TOAS. Kamu bisa mengetik toas.makeText this, ini adalah tes. Kemudian toas.lengthshot, kemudian tambahkan .show.
Setelah itu jalankan aplikasi, maka akan muncul TOAS. Ini adalah tes. Komponen selanjutnya adalah image button. Sama seperti button, image button berfungsi untuk memberikan fasilitas kepada user untuk melakukan trigger action tertentu. Perbedaannya adalah image button menggunakan image tertentu sebagai background-nya. Kamu bisa menggunakan komponen image button jika ingin membuat sebuah image dapat diklik. Untuk trigger action-nya juga sama dengan button. Kamu bisa menambahkan kode action yang kamu inginkan pada fungsi set on click listener. Baik, buka kembali file activity button XML. Kita akan menambahkan komponen image button di bawah komponen button. Posisikan kursor di bawah button, kemudian ketik kurung siku buka, dan ketik IMA. Akan muncul pop-up, kemudian pilih image button. Gunakan wrap content untuk atribut layout width dan layout height. Untuk menambahkan image, gunakan atribut src dan ketik add drawable/IC launcher foreground. Ini adalah icon launcher yang di-generate oleh Android Studio. Jika kamu ingin menggunakan image lain, kamu bisa meletakkan image tersebut pada folder drawable. Setelah itu, tutup dengan self-closing tag. Hasilnya dapat dilihat pada jendela preview. Komponen selanjutnya adalah checkbox. Checkbox merupakan komponen button yang berfungsi untuk memberikan fasilitas kepada user untuk mencentang opsi tertentu. Komponen checkbox terdiri dari kotak dan label sebagai deskripsi dari opsi tersebut. Kamu bisa menggunakan atribut checked untuk mengetahui apakah kondisi checkbox dalam keadaan tercentang atau tidak. Atribut checked merupakan boolean yang bernilai true atau false. Jika true berarti checkbox dalam keadaan tercentang, sedangkan false berarti checkbox dalam kondisi tidak tercentang. Atribut ini juga bisa digunakan untuk mengubah kondisi centang dari checkbox. Baik, buka kembali file activity button.xml, kita akan menambahkan komponen checkbox di bawah image button. Posisikan kursor di bawah image button, kemudian ketik kurung siku buka, dan ketik CHE. Akan muncul pop-up, kemudian pilih checkbox. Gunakan wrap content untuk atribut layout width dan layout height. Untuk menambahkan teks, gunakan atribut teks. Misal, tambahkan teks merah. Kemudian tutup dengan self-closing tag. Hasilnya dapat dilihat pada preview. Kamu juga dapat membuat checkbox dalam kondisi tercentang secara default. Tambahkan atribut checked sama dengan true, maka checkbox akan berada dalam kondisi tercentang. Komponen selanjutnya adalah switch. Switch memiliki fungsi yang sama dengan checkbox, yaitu berfungsi untuk memberikan fasilitas kepada user untuk mengaktifkan opsi tersebut. Perbedaannya terletak pada bentuk komponennya. Komponen switch terdiri dari tombol yang bisa diaktifkan dan dinonaktifkan. Kamu bisa menggunakan atribut checked untuk mengetahui apakah kondisi switch dalam keadaan on atau off. Baik, buka kembali file activity-button.xml. Kita akan menambahkan komponen switch di bawah checkbox. Posisikan kursor di bawah checkbox, kemudian ketik kurung siku buka, dan ketik SW. Akan muncul pop-up, kemudian pilih switch. Gunakan wrap content untuk atribut layout width dan layout height. Umumnya, komponen switch tidak membutuhkan teks. Kemudian tutup dengan self-closing tag. Hasilnya dapat dilihat pada preview. Kamu juga dapat membuat switch dalam kondisi on secara default. Tambahkan atribut checked sama dengan true, maka switch akan berada dalam kondisi on. Komponen selanjutnya adalah toggle button. Toggle button memiliki fungsi yang sama dengan checkbox dan switch, yaitu berfungsi untuk memberikan fasilitas kepada user untuk mengaktifkan opsi tersebut. Perbedaannya terletak pada bentuk komponennya. Komponen toggle button berupa tombol yang mengandung teks on atau off. Kamu bisa menggunakan atribut checked untuk mengetahui apakah kondisi toggle button dalam keadaan on atau off. Baik, buka kembali file activity-button.xml. Kita akan menambahkan komponen toggle button di bawah switch. Posisikan kursor di bawah switch, kemudian ketik kurung siku buka, dan ketik TOG. Akan muncul pop-up, pilih toggle button. Gunakan wrap content untuk atribut layout width dan layout height. Komponen toggle button tidak membutuhkan atribut teks, karena teks on dan off akan otomatis dibuat menyesuaikan dengan kondisi on dan off. Lalu tutup dengan self-closing tag, hasilnya dapat dilihat pada preview. Kamu juga dapat membuat toggle button dalam kondisi on secara default. Tambahkan atribut checked sama dengan true, maka toggle button berada dalam kondisi on. Komponen selanjutnya adalah radio button dan radio group. Radio button berfungsi memilih satu opsi dari beberapa opsi. Biasanya digunakan untuk jawaban yang mengharuskan user memilih satu dari beberapa pilihan. Sedangkan radio group berfungsi untuk mengelompokkan beberapa radio button, sehingga hanya satu radio button yang dapat dipilih dalam satu waktu. Baik, buka kembali file activity-button.xml. Kita akan menambahkan komponen radio button dan radio group. Posisikan kursor di bawah toggle button, kemudian ketik kurung siku buka, dan ketik RAD, RAD, akan muncul pop-up, pilih radio group. Gunakan wrap content untuk atribut layout width dan layout height, kemudian tutup dengan closing tag. Kemudian tekan enter untuk memberikan space,
kemudian ketik kurung siku buka lagi, ketik RAD, pilih radio button. Gunakan wrap content untuk atribut layout width dan layout height. Tambahkan atribut teks, misal biru, kemudian tutup dengan set closing tag. Tambahkan dua komponen radio button lagi, kamu bisa copy dari yang sudah ada, kemudian ganti teksnya menjadi hijau dan oranye. Untuk melihat hasilnya, silakan jalankan aplikasi. Coba klik pada salah satu radio button, terlihat bahwa hanya satu radio button yang terpilih dalam satu waktu. Pada saat menjalankan aplikasi, tidak ada radio button yang terpilih. Kamu bisa membuat salah satu radio button dalam kondisi terpilih secara default. Tambahkan atribut checked sama dengan true pada salah satu radio button yang ingin kamu buat menjadi terpilih secara default. Misal orange, tambahkan atribut checked sama dengan true pada radio button orange. Kemudian jalankan aplikasi. Terlihat bahwa radio button orange terpilih secara default. Kemudian kita akan coba melihat apa yang terjadi jika tanpa menggunakan radio group. Baik, buka kembali file activitybutton.xml. Kita coba hapus radio group untuk melihat pengaruhnya. Blok tag pembuka dan penutup dari radio group, kemudian delete. Kemudian jalankan aplikasi, kemudian pilih pada beberapa radio button. Terlihat bahwa tanpa radio group, semua radio button akan terpilih. Komponen selanjutnya adalah scroll view. Scroll view berfungsi untuk menjadikan komponen parent menjadi scrollable. Scroll view bermanfaat ketika ukuran dari konten melebihi ukuran dari parent. Dengan scroll view, memungkinkan user untuk melakukan scroll untuk melihat konten yang tersembunyi. Tanpa scroll view, konten yang melebihi ukuran parent tidak akan dapat terlihat. Scroll view hanya bisa memiliki satu anak komponen. Oleh karena itu, normalnya scroll view digunakan untuk membungkus komponen yang berjenis container atau parent. Baik, buka kembali file activitybutton.xml. Kita akan coba menambahkan scroll view ke dalam layout. Sebelum menambahkan scroll view, kita perlu menambahkan beberapa komponen button pada linear layout, sehingga ukurannya melebihi ukuran linear layout. Copy komponen image button, dan paste hingga menjadi 5 buah image button baru. Setelah selesai, terlihat bahwa beberapa komponen tersembunyi. Kemudian coba jalankan aplikasi, terlihat bahwa komponen yang tersembunyi tidak dapat terlihat, walaupun dilakukan scroll. Untuk dapat melihat komponen yang tersembunyi, kita perlu membuat komponen parent menjadi scrollable. Komponen container atau parent pada file ini adalah linear layout. Kita akan membungkus linear layout menggunakan scroll view. Akan tetapi, karena linear layout merupakan root, agak sedikit tricky untuk membungkusnya. Sekarang, ganti linear layout menjadi scroll view. Karena linear layout telah berganti menjadi scroll view, kita perlu membuat linear layout yang baru. Posisikan kursor di atas tag button, kemudian tekan enter untuk membuat space. Tekan kurung siku buka dan ketik linear layout. Kemudian gunakan match parent pada layout width dan wrap content pada layout height. Kemudian tambahkan atribut orientation sama dengan vertical. Kemudian tutup dengan closing tag. Kemudian kita harus memindahkan seluruh komponen button ke dalam linear layout yang baru. Caranya, blok semua komponen, mulai dari button hingga radio button, kemudian tekan Ctrl X. Lalu posisikan kursor di dalam linear layout yang baru, kemudian tekan Ctrl V. Selesai, jalankan aplikasi. Kemudian coba scroll. Sekarang, linear layout menjadi scrollable, sehingga komponen yang tersembunyi dapat dilihat.